sekalian, Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya untuk kita menggali bersama-sama pendalaman Alkitab, kosmologi Alkitabiah atau geosentris kosmologi Alkitabiah. Hari ini kita memasuki episode ketiga. Saya akan mengambil tema predestinasi, pro-orizo atau perspektif dari geosentris kosmologi Alkitabiah. Saudara sekalian, kata predestinasi itu bisa dijelaskan dengan ketika kita memahami pandangan atau mengaminkan pandangan geosentris kosmologi Alkitabiah. Kenapa saya katakan demikian? Nanti saya akan coba menggambarkan dan akan menunjukkan beberapa ayat untuk kita renungkan bersama kebenaran dari predestinasi. Karena kata predestinasi ini sendiri sudah ditafsirkan, dijadikan sebagai satu asumsi untuk pondasi teologi, terutama dari kalangan Calvinisme. Saudara-saudara sekalian, kata predestinasi muncul 4 kali di dalam King James Version, ya, ini dalam versi bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kita tarik kembali ke dalam versi bahasa Yunani, maka itu menggunakan kata pro-orizo. Dan kata pro-orizo itu sendiri tergabung dari dua kata, yaitu pro dan horizo. Kita tahu horizo itu adalah horizon, batasan, cakrawala. Kalau kita artikan secara umum, horizon itu adalah cakrawala, dan dipakai secara umum horizo itu sebagai batas atau limit. Nah, cakrawala atau batas ini digabungkan dengan kata pro. Di bagian di King James Version, ya, beberapa kata pro ini diartikan sebagai di atas. Nah, itu nanti kita bisa tunjukkan juga beberapa bukti ayatnya. Saudara sekalian, jadi kata pro-orizo dari kata predestinasi ini ditafsirkan sebagai dulu Tuhan sudah menetapkan saya. Ini sebagai satu kesalahan arti dari pro-orizo. Dulu Tuhan menetapkan saya. Jadi Tuhan menetapkan saya nanti itu akan percaya, atau nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Bahkan penetapan dosa oleh predestinasi ini, ya, saking salahnya memahami arti kata pro-orizo, sehingga predestinasi itu pun ditafsirkan sebagai Tuhan tahu siapa-siapa yang akan berdosa. Tuhan tahu Adam akan makan buah sehingga dia berdosa. Jadi akhirnya diturut-turut Tuhanlah yang mengizinkan dosa masuk. Tuhanlah yang menentukan keturunan Adam bertobat. Tuhanlah yang menentukan orang sebagian masuk neraka. Tuhanlah yang menentukan sebagian orang masuk surga. Ini sesuatu yang salah. Kenapa? Karena tidak memahami arti kata pro-orizo atau predestinasi yang diterjemahkan di dalam King James Version. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara sekalian kita bahas bersama kata pro-orizo. Pro-orizo. Pro-orizo itu berasal dari kata pro plus horizo. Ada horizo. Ini horizo atau horizon, atau bisa kita terjemahkan sebagai cakrawala atau batasan. Saya menyebut ini sebagai horizon itu tidak salah, karena horizon itu adalah cakrawala atau batasan, dan
Dan predestinasi rupanya ini berbicara tentang di atas batasan cakrawala. Wah, luar biasa kata ini. Di atasnya batasan cakrawala. Karena pro itu sendiri bisa diartikan sebagai kata di atas. Oleh sebab itu sebelum jauh ke arah ini saya akan menjelaskan tentang memberi ayat bahwa pro itu bisa diterjemahkan sebagai kata di atas. Itu di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus kata pro itu artinya di atas. Itu 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Di dalam King James diterjemahkan and above all things. And above. Jadi di dalam King James Version kata pro itu diterjemahkan sebagai above, di atas segalanya. Ini bisa diartikan sebagai kata di atas. Dan di atas horizo, di atas ditambah horizo, menjadi satu batasan di atas. Apa yang disebut pro-horizo atau batasan cakrawala, atau di atas batasan, atau di atas batasan cakrawala? Ini menarik, satu kata di dalam bahasa Yunani ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk dituliskan 4 kali di dalam Alkitab. Pro-horizo ini untuk supaya manusia bisa memahami apa maksudnya pro-horizo atau predestinasi ini. Yaitu apa? Yaitu mari kita gambarkan sekarang begini. Dari sudut perspektif atau pandangan biosentris atau kosmologi yang alkitabiah, kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan ini adalah tata Tuhan atau surga, kemudian dibatasi oleh cakrawala, kemudian ini bumi, dan ini adalah langit di bawah atmosfer. Ini langit 1, langit 2 yang sudah kita jelaskan di episode 1 dan 2, makanya disebut Samayin, karena 2 langit, double langit yang diciptakan, dari langit 1 dan langit 2. Dan dari sini dibatasi oleh cakrawala. Tata Tuhan, tata Allah dan bumi dibatasi oleh cakrawala. Dan dijelaskan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 22, saya akan bacakan. Yesaya pasal 40 ayat 22. Di situ, dan yang bertahta, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan yang memasangnya seperti kemah kediaman. Membentangkan bumi, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yaitu di sini. Dan membentangkan langit. Kata membentangkan langit ini melingkupi, menutupi. Langit menutupi bumi. Kalau buminya bulat, langitnya ditutupi, ya jelas langitnya juga bulat. Masa langitnya kotak? Karena ditutupi seperti kemah katanya. Artinya bumi yang bulat ditutupi, dikemahi. Ya bentuknya juga pasti bulat. Saudara sekalian, jadi dari sini kita bisa melihat sudut arti pro-horizo atau predestinasi itu adalah di atas batasan cakrawala. Dan di atas batasan cakrawala itu tidak ada dulu, tidak ada akan datang, karena ini kekekalan. Saudara sekalian,
Jadi kita jangan bingung-bingung, Tuhan tahu dulu. Tuhan tahu dulu semuanya. Tuhan tahu dulu, Tuhan tahu apa yang akan datang. Tuhan sudah tahu semua. Itu kita tidak boleh memandang dari sudut pandang manusia. Karena pro-orizo atau predestinasi itu adalah di atas batasan cakrawala, yaitu di sorga. Jadi kalau sorga itu sekarang. Tuhan kan tahu dulu, Pak. Tuhan kan tahu kalau Adam mau jatuh. Tuhan kan tahu kalau siapa-siapa nanti masuk surga, masuk neraka. Loh, itu pro-orizo. Sekarangnya Tuhan. Saudara sekalian. Jadi itu pro-orizo, sekarangnya Tuhan, itu di sorga bicaranya. Jadi kalau mau bicara begitu, itu sudut pandang Tuhan. Sekarang. Karena Tuhan itu tidak ada dulu, tidak ada yang akan datang. Adanya sekarang, itu surga, tata surga itu kekekalan. Makanya dari sudut pandang manusia, ketika dia sekarangnya kita, sekarangnya Tuhan. Dulunya kita, sekarangnya Tuhan. Nantinya kita itu sekarangnya Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita ini ada dulu, ada sekarang, dan akan datang, yang masih berproses berjalannya waktu, Tuhan makasih tahu, itu kamu harus jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Nah, begitu, itu satu contoh. Jadi kata predestinasi dari sudut pandang geosentris atau kosmologi Alkitabiah itu adalah tahta Tuhan, dan kita masih terkurung di dalam waktu. Gimana kalau kita bisa lepas dari terkurungnya waktu? Ketika kita bertobat dan percaya Yesus, kemudian kita lahir baru, kemudian kita tidak melepaskan kepercayaan kita, Tuhan mengambil nyawa kita, kita akan berada di dalam sekarangnya Tuhan, yaitu kekekalan. Nah, saudara sekalian, dan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22 tadi dijelaskan bahwa Dia yang bertahta di atas bulan dan bumi. Kemudian kita akan melihat lebih jelas lagi dari kosmologi Alkitabiah, yaitu geosentris. Kita bisa jelaskan bahwa predestinasi itu adalah sekarang atau tahta Tuhan, yang bisa kita jelaskan itu real, nyata, bukan satu angan-angan atau dongeng yang kita tidak tahu tempatnya di mana. Tetapi Alkitab bisa menggambarkan dengan jelas posisi surga itu, dan kita manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Orang lain tidak bisa menilai kita. Saudara sekalian, mari kita lihat kembali Yehezkiel 1. Yehezkiel 1 ayat yang ke-26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Siapa ini rupa manusia? Ini adalah Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar, yang bertahta di atas cakrawala. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi ke sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihat, aku sembah sujud, lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Haleluya. Tuhan bertahta, dan di dalam tahta ini ada yang seperti menyerupai manusia, jelas.
Karena manusia itu sebenarnya gambar dan rupa Allah, diciptakan prototipenya itu niru prototipe dari Allah. Makanya ketika melihat satu penglihatan itu seperti manusia, padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus bertata di sini, ya. Tuhan Yesus bertata di sini, dan Tuhan Yesus di dalam pro-orizo, ya. Di dalam di atas batasan ini, di atas batasan cakrawala ini, Tuhan menentukan segala sesuatu. Di atas batasan yang sekarang bagi Tuhan ini menentukan segala sesuatu. Itu betul. Itu sudut pandang Tuhan. Sekarangnya Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu tidak ada dulu, tidak ada yang akan datang. Kekekalan itu. Jadi di dalam tahta Tuhan itu tidak ada dulu, tidak ada yang akan datang. Yang ada adalah sekarang. Dan di dalam sekarangnya itu Tuhan menentukan. Yang bagi manusia bisa saja itu dulu, bisa saja itu sekarang, bisa saja itu akan datang. Tetapi itu adalah sekarangnya Tuhan. Itulah predestinasi. Itulah sebabnya ayat Alkitab banyak berkata supaya kita dari sudut pandang manusia beriman. Jangan melepas kepercayaan dan lain sebagainya. Ini perspektifnya dari sudut pandang manusia. Jadi predestinasi atau pro-orizo itu, atau di atas batasan cakrawala, kalau kita gambarkan secara perspektif geosentris atau kosmologi Alkitabiah, kita bisa melihat di sini bagaimana manusia ada di dunia sekarang. Manusia ada di dunia sekarang, atau di bumi sekarang ini, ada terkungkung dengan dulu, dengan sekarang, dan dengan yang akan datang. Tetapi itu semua adalah sekarang bagi Tuhan, yang sedang bertata di surga tingkat ketiga yang sudah pernah Rasul Paulus. Simak episode selanjutnya. Maranatha.